Saudara, kehidupan umat manusia semakin lama semakin bertambah sulit, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sehingga begitu banyak orang yang merasa tidak lagi mempunyai pengharapan. Satu contoh nyata adalah yang terjadi pada seorang gadis bernama Rebecca Thompson. Ketika ia berumur 18 tahun, sekelompok penjahat menculik dia dan adik perempuannya Amy yang berumur 11 tahun. Para penjahat itu membawa kedua gadis ini ke jembatan tebing di atas sungai, dan kemudian dengan kejam, melecehkannya, dan setelah itu melemparkan mereka dari jembatan itu. Amy, sang adik, meninggal, sedangkan Rebecca terpelanting ke sisi tebing dan terpental masuk ke dalam air yang lebih dalam. Dengan pinggul yang retak di 5 tempat, Rebecca berhasil diselamatkan. Para penjahat itu kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Namun entah bagaimana, akhirnya pengadilan memutuskan bebas bersyarat bagi mereka. Kesulitan hidup yang dialami Rebecca tidak berakhir sampai di sana. Para penjahat yang telah dibebaskan tersebut terus meneror kehidupan Rebecca dengan ancaman akan mengulang peristiwa tersebut. Selain itu, Rebecca harus berjuang untuk membesarkan anak perempuan yang merupakan akibat dari pelecehan yang ia alami. Rebecca terus berusaha mengatasi kesulitan demi kesulitan hidup yang dihadapinya, dan ia sungguh-sungguh berusaha sekuat mungkin. Namun, pada bulan September 1992, 19 tahun setelah peristiwa mengerikan tersebut, Rebecca kembali ke jembatan itu dan ia melompat dari jembatan tersebut hingga akhirnya meninggal. Mengapa Rebecca akhirnya mengambil jalan pintas seperti itu? Setelah sekian lama ia bertahan, karena ia tidak lagi memiliki secercah harapan pun dalam hidupnya. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh yang terjadi di dunia setiap harinya. Saat membaca dan merenungkan, begitu banyaknya peristiwa tragis yang terjadi. Salah satu artikel yang menarik perhatian saya adalah yang beberapa waktu lalu ditulis Ketua Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Beliau memberikan tanggapan yang sangat positif atas surat yang ditulis Paus Benediktus XVI, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia pada saat itu, yang ditujukan pada umat beriman dan umat manusia pada umumnya. Apa yang menjadi tema surat Paus yang ditanggapi sangat positif oleh Ketua Umum PGI? Spe Salvi, bahasa Latin yang berarti kekuatan dari pengharapan. Ini tentu tema yang juga sangat penting bagi seluruh umat manusia di sepanjang zaman, khususnya pada saat ini, karena begitu banyak orang tidak lagi mempunyai pengharapan dan akhirnya mengatasi dengan caranya sendiri. Lalu apa kata Alkitab tentang pengharapan yang teramat sangat kita butuhkan saat ini? Hal pertama yang perlu kita pahami adalah apa itu pengharapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi keinginan supaya sesuatu terjadi. Definisi ini bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi karena dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang dipakai untuk pengharapan. Kata Ibrani yang dipakai pertama adalah kawah yang berarti menantikan, dan kedua batah yang berarti memercayai. Dari 2 kata ini kita menemukan definisi yang menarik, yaitu bukan sekedar keinginan supaya sesuatu terjadi, tapi lebih lagi menantikan sesuatu itu terjadi dan memercayai bahwa sesuatu itu memang dapat terjadi. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang statis atau pasif, tapi sebuah tindakan aktif. Pemazmur dalam Mazmur 71 ayat 1-3 mengatakan, "Padamu ya Tuhan aku berlindung, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Hal kedua, apa yang menjadi pengharapan kita? Yang menjadi pengharapan kita adalah bahwa apa yang sedang kita alami saat ini tidak akan selamanya seperti ini. Suatu hari nanti keadaan akan dipulihkan karena Allah yang baik telah merancangkan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28-30 mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Hal ketiga, mengapa pengharapan itu penting? Firman Tuhan mengatakan karena pengharapan itulah yang menjadi sauh atau jangkar bagi jiwa kita, supaya kita tidak tenggelam dalam menghadapi badai kehidupan. Penulis kitab Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Satu kisah lain yang patut jadi perenungan bagi kita semua adalah kisah Bethany Hamilton. Pada suatu pagi di tanggal 31 Oktober 2003, air di Lihu Hawaii begitu jernih seperti kristal. Saat itulah Bethany yang baru berusia 13 tahun meniti ombak sebagai seorang peselancar muda yang sangat berbakat. Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Ketika dia sedang berbaring di atas papan selancarnya, tiba-tiba seekor hiu macan yang panjangnya lebih dari 4 meter muncul dan menggigitnya. Akibatnya tangan kirinya putus, termasuk papan selancar yang sangat kuat pun ada bekas gigitan ikan hiu. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin berpikir Bethany tidak akan bisa berselancar lagi. Namun ternyata Bethany bukanlah sosok yang mudah menyerah. Ia tetap mempunyai pengharapan dalam hatinya, sehingga ia tetap berselancar dan menyaksikan kasih Tuhan melalui bencana yang dialaminya. Semuanya tertuang dalam autobiografinya yang berjudul Peselancar Jiwa. Hal keempat yaitu yang terakhir, apa yang menjadi bukti dari pengharapan? Jawabannya adalah kasih. Karena kasih tidak mungkin terpisahkan dari pengharapan. Kasih yang dimaksud adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Itu sebabnya nasihat Rasul Petrus dalam keseluruhan kitab 1 Petrus sungguh luar biasa. Berkali-kali di sepanjang suratnya ini ia menekankan tentang pengharapan. Padahal kalau kita mempelajari situasi pada saat ia menulis surat adalah suasana yang tanpa pengharapan. Orang-orang Kristen dianiaya secara luar biasa dengan cara dibakar hidup-hidup di pinggir jalan. Jadi orang Kristen dijadikan dalam tanda petik lampu jalan. Secara khusus dalam 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, oleh atau melalui dialah yaitu Tuhan Yesus, kamu percaya kepada Allah, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi jika kita melihat kondisi dunia saat ini, yang penuh dengan kesulitan yang tiada habis-habisnya, ingatlah ini baik-baik. Pengharapan itu tetap ada. Sekali lagi, pengharapan itu tetap ada. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan juga saya untuk tetap melangkah menghadapi hari-hari di depan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian.